teman-teman semua, selamat datang kembali di Safari Dakwah UAS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Komando Ulama Kemenangan Prabowo Sandi. Oke, kalau udah menang masih ada nggak Prabowo Sandi? Ada. Kalau saya di pikiran Habib tadi, Kompas Sandi itu kalau udah menang masih ada, tapi namanya berubah. Jadi Komando Pasukan Akal Sehat Demi Indonesia. Terus, oke, karena ditugaskan untuk bahas ini kapasitas dan kapabilitas dalam realitas kepemimpinan nasional. Mungkin salah nih ya judulnya. Ini ada kalimat yang dihapus ya. Maksudnya kalimatnya, mengapa tidak ada kapasitas dan kapabilitas nasional hari ini? Karena kita menjawab mengapa tidak ada. Jadi itu problem hari ini. Nah, saya ada di sini, saya senang ada di Masjid Biru. Ya, dan biru itu jadi simbol perlawanan sekarang. 10 April 17 April 10 Maret 10 Maret di Masjid Biru, 17 10 Februari di Masjid Biru, 17 April Presiden baru. Oke teman-teman, kita sedikit ulas. Kenapa orang sekarang bertanya apa yang terjadi dengan negeri ini sehingga kita gagal untuk menghasilkan akal pikiran. Padahal negeri ini didirikan perkumpulan akal pikiran yang sangat bagus. Waktu kita merdeka, kita dimerdekakan oleh akal pikiran dengan kecerdasan diplomasi, dengan perjuangan gerilya. Gerilya itu adalah strategi perlu akal. Kenapa dia hilang hari-hari ini? Kenapa orang ngotot untuk sekedar mengucapkan kemungkinan perubahan dan terus mengalami persekusi hanya ingin perubahan? Jadi kita lihat bahwa negeri ini sebetulnya, betul kata Pak Habib, sedang tenggelam oleh keduniaan. Dan itu tugas kita bersama untuk mengapungkan ulang perahu akal sehat. Karena gelombang keduniaan itu setiap hari ada di depan mata. Kita berupaya untuk mengingat sejarah masa lalu supaya kita tahu bahwa negeri ini tidak pernah lenyap karena kita memelihara hal yang sama, yaitu akal sehat. Biru warna dari dua keadaan, langit biru, lautan biru. Langit biru artinya kita tinggikan akal sehat kita setinggi langit. Laut biru artinya kita tenggelamkan hati bersih kita ke dasar bumi. Jadi kita menginginkan ada hubungan antara masa lalu, dasar kita bernegara, waktu kita memulai kemerdekaan, dan kita harapkan kita bisa pergi ke langit yang biru juga. Dari dasar laut kita pergi ke langit semesta. Tetapi gelombang menghalangi kita untuk menempuh pelabuhan yang teduh. Dibuat angin putih
oleh ambisi kekuasaan. Jadi kita kehilangan kehangatan berwarga negara karena ambisi itu mengguncang kita setiap hari. Seolah-olah tidak ada lagi jalan lain konfrontasi yang diucapkan secara sangat dangkal oleh kekuasaan. Kalau Anda lihat setiap hari tema keakraban bernegara, keakraban antar warga negara karena satu slogan yang biasa disebut kami Pancasila. Terus yang lain apa dong? Itu ya sering tidak mengucapkan kami Pancasila itu adalah himbauan toleransi. Kami Pancasila sesuai itu slogan toleransi. Padahal itu slogan arogansi. Allahu Akbar. Seolah-olah ini dibuat dikotomi yang pro Pancasila hanya yang pro regime, yang anti Pancasila pasti fundamentalis. Padahal beragama itu mesti fundamental. Nggak ada orang beragama pragmatis paruh-paruh. Jadi bahasa pun dipakai untuk menyesatkan kecerdasan publik. Akibatnya saya sekarang takut mengucapkan radikal, fundamental. Kalau itu bahasa yang baik. Tidak ada orang yang kalau beragama secara radikal sampai ke akar-akarnya. Beragama secara fundamental supaya substantif. Sekarang seolah-olah itu adalah kata yang hina. Jadi saudara lihat bahwa kekuasaan ini terus-menerus menghasilkan utang. Karena tidak tahu tentang sejarah, tidak paham tentang sejarah Republik Nasional. Dari awal negeri ini didirikan dengan semangat Islamis, semangat Islami. Piagam Jakarta itu ada di dalam memori dan tidak mungkin dihilangkan. Sehingga jangan larang orang untuk berimajinasi tentang Piagam Jakarta. Karena itu ada di dalam memori sejarah kita. Bahwa kita memutuskan untuk berkedaulatan rakyat, ya itu juga keputusan politik. Tapi bukan berarti menghalau mereka yang berpikir tentang pikiran, ideologi yang basisnya adalah Piagam Jakarta. Inspirasi itu akan timbul. Saya menulis panjang lebar soal ini, ada tentang Pancasila. Dan ada satu pun yang mau membantah dari istana. Karena itu diluncurkan saat 1 Juni tahun lalu dan Presiden Jokowi ada di situ. Jadi saya mengingatkan ulang bahwa kita dibuat panik kalau bicara tentang ideologi. Seolah-olah terhina atau kalau kita mempersoalkan dasar negara. Justru kita ingin mempersoalkan dasar negara dalam percakapan intelektual seperti para pemimpin kita di masa lalu berupaya untuk menghasilkan pikiran terbaik bagi bangsa ini. Karena itu setiap kali saya diundang untuk seminar tentang Pancasila, saya tanya, temanya apa? Temanya adalah Pancasila sudah final. Sudah final apa yang finalkan? Tolong dulu. Kan seminar artinya melihat kemungkinan entah untuk interpretasi, entah untuk memaksimalkan ide, itu yang tidak ada. Jadi percakapan intelektual justru berhenti karena kekuasaan memonopoli diskursus percakapan publik. Tidak ada lagi tempat kita bercakap-cakap secara akrab akan bertentangan pendapat karena langsung dikasih label. Nah itu pentingnya kita mempelajari sejarah, termasuk dalam kita berdebat untuk mencari pemimpin yang baik. Kita manfaatkan sumber-sumber sejarah kita. Kita nggak perlu, karena kalau orang mengkritik seolah-olah saya selalu menghujat presiden. Saya nggak menghujat presiden. Yang saya hujat adalah penampilan publik beliau, bukan personal beliau. Jadi kita gagal untuk membedakan antara penampilan publik seseorang dengan penampilan privatnya. Kalau dia lagi potong rambut di bawah pohon misalnya dan nggak ada kamar istana, maka itu kegiatan privat, kegiatan beliau sebagai manusia. Kalau ada kamera istana di situ,
maka itu kegiatan publik, walaupun potong rambut bukan aktivitas kenegaraan. Tapi karena kamera, artinya ingin dipamerkan. Karena itu semua yang dipamerkan pasti mengundang kritik. Karena itu jangan pamerkan kalau nggak mau dikritik. Kan gitu. Jangan pikiran ya. Ini baper sendiri. Ya. Jadi saya senang orang yang rambutnya rapi. Tapi saya lebih senang lagi kalau isi kepalanya yang rapi. Jadi teman-teman semua, kita mau evaluasi keadaan ini. Memimpin artinya menghasilkan keadilan. Kita hanya berpolitik dalam rangka menghasilkan keadilan. Politik dari awal berupaya untuk mendiskusikan keadilan. Dan keadilan itu hanya mungkin diaktifkan melalui akal pikiran. Kita bisa berdoa secara tulus, tapi itu urusan privat kita pribadi. Tapi urusan publik harus dihasilkan dengan akal pikiran. Karena mendistribusikan keadilan itu pekerjaan yang sangat rumit. Nah, politik bukan pemerintahan rakyat, tapi pemerintahan akal melalui pemerintahan rakyat. Di demokrasi itu bukan yang bisa disebut pemerintahan dari dan oleh untuk rakyat, bukan. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan rakyat. Jadi kalau orang nggak berakal, bagaimana menjadi pemimpin? Akan terjadi manipulasi. Bukan dia mampu, dia akan dikendalikan oleh orang-orang jahat di sekitarnya. Ya. Nah, kita ingin supaya kepemimpinan kita dikembalikan pada pengetahuan sejarah. Wah, zaman dulu orang berdebat, habis berdebat, pulang naik sepeda sama-sama, makan di warteg sama-sama. Ini nggak ada lagi kata itu. Kehendak untuk menghasilkan Indonesia yang beradab hilang karena tadi arogansi kekuasaan. Kita evaluasi presiden, kali presiden mengucapkan sesuatu ke publik yang ternyata konversi. Karena nggak diulas lebih dahulu di kepala, dia langsung keluar dari mulut. Karena kertasnya banyak orang yang mensulatkan kemudian, sehingga otaknya jadi kacau apa yang diucapkan. Yang lebih penting adalah kita mengingat bahwa pemimpin itu kalau dia punya visi ke depan, dia nggak memerlukan contekan. Kalau dia punya visi, kita ingin pemimpin yang visioner. Kalau nggak punya contekan, kalau di meja sini, kalau kipas angin itu contekannya hilang. Bagaimana? Masa pemimpin membuat visi dan misi di bawah? Lebih lama sampai datangnya nyambung. Jadi pemimpin yang punya visi tidak akan takut kehilangan teks contekan, karena visi itu adanya di kepala. Syarat pemimpin itu dia mesti pandangan jauh ke depan, itu namanya visioner. Jauh ke depan artinya sudah ada di kepala. Nah, pemimpin kita ini visinya pendek sekali. Bahkan ingatan sejarahnya 2014 ini nggak tahu siapa yang bawa dia ke Jakarta. Nomor rekening yang dia punya untuk menerima uang sekian miliar pertama, dia udah lupa. Pemimpin kita tidak mempunyai visi, dia masih punya visinya ya nggak panjang-panjang, paling 30 cm. Karena cuma buat nyontek ke depan tuh. Bagaimana mungkin negeri serumit ini mau dipimpin oleh pemimpin yang visinya cuma 30 cm? Itu pun kipas angin mesti matiin. Jadi saudara saya balik lagi pada hemat tadi. Prasyarat pertama tadi Pak Habib sudah katakan, akalnya harus jernih. Yang kedua, hatinya harus jernih. Dua soal itu, dua.
Kenapa dua? Karena satu nggak cukup. Akal yang jernih dan hati yang teduh akan tampil ke publik, dan publik merasakan itu setiap kali dia buka chat. Langsung kelihatan akalnya bersih apa tidak, hatinya dulu apa tidak. Diganggu sedikit oleh Fadlizon, hatinya udah panas. Bisa pemimpin hatinya panas dulu, karena nggak mampu mencerna makna dari puisi. Puisi itu apa yang otentik keluar dari dalam batin seseorang, bukan yang dibuatkan disodorkan oleh tim sukses. Teman-teman semua di sini, kita menginginkan agar supaya pemimpin itu visioner, mampu bahkan melihat apa yang belum dibahas oleh orang, apa yang dibicarakan oleh kampus. Itu namanya pemimpin visioner yang menjadi prasyarat utama pemimpinan ke depan. Kalau kita uji misalnya, apa pengetahuan pemimpin hari ini tentang potensi konflik di Laut Cina Selatan misalnya. Kalau 2 minggu lagi terjadi eskalasi perang dagang antara Cina dan Amerika, tiba-tiba Amerika bilang kita mau perang terbuka, Indonesia proksinya Cina, karena itu kita mau jepit dia. Kita masih dalam slogan NKRI harga mati. Pertanyaan saya, berapa jam NKRI bertahan kalau terjadi perang di Laut Cina Selatan? 14 jam. Karena itu adalah jalur distribusi beras, kedelai, daging, bawang putih, bawang merah, ikan asin, yang adalah sumber energi kita. Energi pangan kita lewat Cina Selatan. Energi bahan bakar kita juga kita import lewat situ. Kan kita lewat situ. Jadi kalau kita dijepit di situ, armada ketujuh Amerika turun dari Okinawa, Pakistan yang sana di Okinawa, kita dijepit dalam 14 jam. Berapa banyak ibu-ibu, mama muda apalagi, yang baru mau melahirkan, kesakitan, keguguran karena tidak ada antibiotik. Karena obat pun kita masih impor. Pangan kita pasti selesai. Energi NKRI harga mati kalau kita berdaulat di bidang energi, pangan, dan politik. Faktanya kita impor semua. Pangan kita impor, energi kita impor, konsultan politik kita impor. Ini terhina karena dari yang otentik dari kita, yang disebabkan oleh pemimpin yang tidak mampu untuk membaca masa depan. Nah karena itu sekarang selalu kalau bertemu dengan milenial bukan sekedar anak muda, dari mereka yang berpikiran visioner. Mama ini visioner karena berpikiran tentang masa depan anak cucunya. Kita dimanipulasi, opini publik kita dimanipulasi oleh grafik-grafik palsu, kekuasaan, statistik segala macam. Dipromosikan terus kalau ada persoalan dengan ekonomi, kita tunggu 5,1%. Ya oke, 5,1 itu bagus. Dibanding apa? Dibandingkan dengan 10%. Gitu. Dibandingkan dengan 4% yang 5,1 bagus. Tapi kemudian pemerintah memberi teori. Sekarang kita 5,1. Tahun lalu nggak sampai 5,1, 4,8. Jadi bagus kita bertumbuh. Nah, itu artinya narcis. Membandingkan dengan dirinya sendiri. 5,1 itu dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya mestinya. Pemerintah SBY itu 6, sekian, yang sekarang 5,1, lebih bagus mana? Jadi cara berpikir itu yang terus-terus. Kalau misalnya pemerintah naik menjadi ya minimal 6,5 kalian jadikan 7. Oke, kita kasih pujian enggak juga. Ya karena dia dipuji masakan kemas tengah kita kasih pujian. Tapi dia untuk dipuji. Kan dulu kan. Kita kayak mahasiswa. Masa saya Pak kasih saya pujian dong. Kamu dapat berapa? Dapat A. IP kamu berapa? 4.
Kenapa saya mesti puji? Memang itu tugas saudara. Mencapai IP 4 dan dapat skripsi A, itu tugas saudara. Kalau saya dapat A plus dan IP saudara 7, baru saya kasih pujian itu. Ini hal yang standar. Jadi saudara-saudara, kita dimanipulasi dengan cara yang sangat bodoh. Kalau manipulasi cerdas, oke, saya terima. Ini manipulasi pun bodoh, tunggu. 5,1 itu nggak perlu ada kabinet untuk menghasilkan ekonomi 5,1. Kabinet untuk berhenti tetap 5,1. Kenapa? Selama mama masih ke pasar di Gojek, pasti ekonomi tumbuh 5,1. Karena mama belanja di pasar, ekonomi tumbuh 4,8. Naik Gojek mendistribusikan ekonomi tumbuh 5,1. Jadi rejim ini berhutang pada mak-mak dan tukang ojek. Tapi nanti ada klaim lagi bahwa kan tukang ojek adalah membuka lapangan kerja. Iya, dia buka sendiri karena pemerintah nggak bisa buka lapangan kerja. Jangan yang ojek itu adalah aktivitas sendiri, aktivitas mandiri. Mak-mak pergi ke pasar karena menghemat uang belanja, bahkan cari telur segala macam keperluan dengan mencicil. Jadi pada wajah mama di pagi hari kita langsung merasakan kehilangan. Bangun pagi wajah mama udah cemas karena dia takut harga telur naik lagi di Bogor. Waktu dia pulang dari pasar, dia memasak, dia lihat LPG-nya nggak cukup untuk masak. Sebelum dia tidur dia cemas, ada nggak uang jajan buat anaknya yang masih balita. Jadi kita melihat secara saksama keadilan itu bukan pada grafis pemerintah, tapi pada mata rakyat kecil. Di situ kita menemukan ketidakadilan. Nah saudara, masih ada 50 hari ke depan. 50 hari untuk menyelesaikan tugas mulia kita, yaitu kata Hamid tadi, membasmi kedunguan. Jadi 50 hari menuju kemenangan, 50 hari membasmi kedunguan. Saya menganggap bahwa hari ini di seluruh Indonesia ada gerakan diam-diam dari ASN yang menghendaki perubahan. Karena cara birokrasi menegur ASN itu menunjukkan arogansi, kasta. Saya setiap minggu saya ada 2 kali di universitas daerah ketemu dengan ASN dan semuanya. Kemarin saya di Bubuk, satu kantor ASN, sebuah dinas, kalau saya sebut namanya, berfoto dengan saya sambil mungkin 20 orang. Makan siang dia nggak mau balik ke kantor. Dia datang ke Universitas Muhammadiyah untuk mendengar ceramah saya dan berfoto sambil berbisik. Saya nggak bisa begini Pak, tapi kalau saya sekarang pertanyaan saya, mampu nggak survei istana membaca 2 jari yang ada di kantor? Itu yang membuat saya heran. Sambil dia kayak promosi seolah masih ada 20%. Gila, udah 6 bulan masih 20%. Kan saya nggak bisa membaca sinyal yang disembunyikan oleh ASN. Taruhan 90% ASN itu anti pemerintah sekarang. Di sebuah Pemda di Jawa ini, suatu hari saya kasih kuliah umum diundang oleh wali kotanya, baru dikasih kuliah umum. Oke, Senin pagi setelah apel ASN dikumpulin 600 orang. Saya menganggap bukankah geser ke sana. wali kotanya ambil risiko undang saya untuk bersama di depan ASN. Oke, saya ceramah pelan-pelan. Lama,
Satu orang boleh, Pak, terangkan hal yang masuk akal dong, jangan yang normatif aja. Saya pelan-pelan, kami lagi naikin suhu. Mulai ada, setelah selesai mulai tanya jawab. Sebelum saya menjawab pertanyaan seseorang, seperti di komando, semua mengatakan, Pak Rocky, sebelum menjawab pastikan bahwa 2019 ganti presiden. Apakah gila Pak? Komando. Jadi jangan takut terangkan mengapa harus ganti presiden. Itu yang mereka tunggu dari kuliah saya. Dan itu semua adalah undecided focus yang ada di bawah meja yang tangannya dimasukin sambil tidak mungkin dibaca oleh surveyor karena mereka pasti berbohong menjawabnya atau nggak menjawab. Itu kalau ASN. Belum perusahaan BUMN. Setiap kali saya ketemu kasih ceramah karyawan BUMN akan mengeluh bahwa yang pilih petahana itu cuma direksinya. Karena direksinya itu outsource, diambil dari tempat lain, sementara hak mereka itu ditinggalkan. Berapa BUMN itu berbulan-bulan dapat bonus. Bilang saya punya bonus akal sehat. Mereka bilang, iya ini yang diperlukan. Walaupun tidak ada kepastian, tapi kami ingin kepastian ada perubahan. Walaupun nasib kami tidak pasti, kami ingin ada kepastian perubahan. Jadi selalu ada energi yang tidak bisa dibaca oleh survei dan pasangan. Nah, saya menganggap bahwa dalam 50 hari ke depan akumulasi itu akan membengkak karena dalam 3-4 hari ini public relation presiden sangat buruk. Semua orang yang dikirim untuk berdebat dengan Pak Dizon keok ini. Jadi apa kesibukan petahana sekarang? Mencari-cari orang untuk dikirim ke ILC. Kacau kan? Mereka menganggap bahwa ILC itu menerobos elektabilitas. Lihat terus ya. Itu rapat-rapat di istana begitu. Ajaib. Ini real sekali. Karena memang suara ILC itu adalah suara oposisi yang mungkin lagi dihentikan. Dan ke Lampung diajak ke sebuah desa namanya Desa Sepakat. Saya pikir desanya itu udah mobil ya udah tinggal pakai gojek ke dalam. Ternyata mesti jalan kaki 4 jam dan atas gunung kebun teh. Kepala desanya sambut saya di situ, dikasih durian dan kebun teh. Dan hanya untuk berada bahwa mereka menonton ILC. Apa gila? Saya tanya ini ada listrik. Gini Pak Rocky, kami turun ke Metro Lampung, kami beli mesin motor bekas dan kami pasang di aliran sungai kecil 3 tahap begitu, dan dia bisa bikin 500 watt. Dia nonton ILC di situ. Yang mesti jalan kaki 4 jam. Jadi saya tahu bahwa dengan standar intuisi kita tahu bahwa seluruh negeri menginginkan perubahan. Nah karena itu kalau kita bertemu di sini, kita harus menjadi pembawa pikiran akal sehat ke desa-desa paling kecil. Yang kita bicarakan hari ini di sini harus tiba di pos ronda paling terpencil di desa belakang Gunung Salak. Itu tugas kita, tugas mahasiswa, tugas milenial. Supaya jangan sekedar berputar-putar di WA antar kita pikir. Pastikan bahwa apa yang akan dibicarakan oleh Muhammad juga akan didengar oleh mama di belakang Gunung Salak. Siapapun dia mesti mengerti bahwa ada kebohongan pada Republik ini. Ceritakan kebenaran itu bahkan terhadap mantan istri, mantan suami saudara, atau calon besan, calon pacar saudara. Karena kita menginginkan jangan pembicaraan di hari ini hanya
Kita ingin menggemparkan negeri ini dengan mengucap bahwa negeri ini butuh pemimpin baru. Segala macam silat tidak akademis mudah itu, gampang itu, dalam 2-3 kalimat Pak Bison, saya, Valdo bisa katakan itu. Tapi yang lebih penting adalah bahwa argumen itu harus berubah menjadi suara. 17 April. Jadi sekali lagi teman-teman, teman-teman sudah bertanya jawab, tapi saya hanya ingin memesankan tadi bahwa kepemimpinan nasional adalah kehendak perubahan. Kita membutuhkan percakapan hari ini karena kita menghendaki perubahan. Kita nggak bicara ini kan sekedar seperti tema akademis atau tema ecek-ecek, tapi kita sungguh-sungguh ingin melangkah dari masjid biru ini supaya nanti 2019 ada pemimpin baru. Terima kasih Pak Rocky. Keterbukaan dalam Islam hal yang pasti. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come